Oke Bang Lambo, sama-sama. Tadi mau bicara apa Bang Septian? Lanjut Bang. Nggak jadi tuh, tadi udah ada yang angkat tangan tapi dia nggak jadi. Oh iya. Oh udah nggak apa-apa, kita buka aja sesi lagi. Yang angkat tangan tadi siapa Bang Septian? Siapa tahu mau kasih pendapat juga, nggak apa-apa. Ada abang Dito. Oh Bang Dito, silakan Bang Dito. Mana Bang Ditonya? Halo Bang Dito? Bang Dito, mau kasih pendapat Bang atau mau memberi pertanyaan kembali Bang? Halo. Halo Bang, selamat malam. Malam oras. Diamu ba? Oras. Bang. Dia udang na law manukun soal nakin. Adong do law sisukunokku. Songod dia do cara na mengatasi jolma na sharing mangasangi ba. Bado hira-hira. Alana posisinya au para emosi lo. Bado hira-hira. Apa tadi Bang? Bagaimana gimana caranya kita Songod dia do cara mengatasi jolma na mangasangi na songoni yang mancing emosi lah gitu ya, enggak? mancing emosi ya gitu, seperti itulah. Oke, nanti Songod dia mungkin study padahal dale. Iba kan para emosi lo kan. Ido. Moloi hurasan non male setelah on asa unang lari sian topik ta. Anon tabas kan tokin nayon jam siang asae. Abisi baru mabebas anon mar sharing musita. Alai di luar on ate. Ate reda tadi deh. Oke le. Oke. Oke, kita keep dulu pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Dito ya. Teman-teman, ada lagi yang mau sharing? Waktu kita masih ada, walaupun sedikit, sesuai dengan tema kita hari ini. Kak Valerina Sianipar. Yuk, kita persilakan Kakak. Shalom Kak Valerina. Ini pertama kalinya saya ikut ibadah ini. Pas banget ibadah temanya tentang berkuasa atas kelemahan. Mau sharing aja sih dari pengalaman saya mengajar di sekolah luar biasa. Di sekolah saya belajar dari anak murid-murid saya di situ, dengan mereka yang punya kelemahan secara fisik atau secara emosi. Di sana kita guru-guru atau orang-orang di lingkungan sana itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil kalau untuk mengatasi kelemahan kita. Kalau kita belajar dari anak-anak murid itu, mereka yang berkebutuhan khusus, kita bisa ngelihat kalau kita tuh cara pertama yang bisa kita gunakan itu, kita nggak melihat ke kiri atau ke kanan, atau tidak melihat orang-orang di sekitar kita. Kalau orang sekitar kita misalkan bisa apa, kita jadi merasa minder gitu. Karena kebanyakan sekarang kan anak-anak muda sekarang kan kebanyakan seperti itu ya, melihat orang-orang di sekitarnya jadi merasa minder. Oh, gue nggak punya nih yang dia punya, jadi merasa minder. Nah, saya belajar dari murid-murid saya seperti itu. Mereka cuma jadi dirinya sendiri, melihat apa yang ada di potensi, apa yang ada di dalam dirinya sendiri, tanpa harus membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi kalau untuk mengatasi kelemahan kita atasi, kita tutupi dengan
kelebihan kita, karena Tuhan itu kan menciptakan manusia itu baik adanya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi jangan terpaku sama kelemahan yang kita miliki, tapi kita lihat potensi apa sih yang ada di dalam diri kita. Nah, potensi itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin Oi, aku satu. sehingga orang lain tidak harus melihat selalu dengan kelemahan-kelemahan kita. Terus untuk yang menjawab nyambung yang tadi ya, yang tentang Di HP jantung. pertanyaannya Bang siapa nih tadi, Bang Lambok, sharing juga di teman 7.000 itu ya. rekan sekerja saya ada yang tunarungu, jadi dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Tapi ini bukan tentang tidak sarjana ya, secara ini kelemahan fisiknya. Nah, walaupun dia tunarungu, tapi dia tidak malu untuk berbicara, tidak malu untuk berkomunikasi atau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia menunjukkan kalau dirinya tuh mampu, dirinya bisa bergabung, bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi dengan orang-orang yang dikatakan normal itu. Jadi walaupun sering dianggap remeh dengan kemampuan mendengarnya, atau dianggap ngapain ngomong sama dia, percuma, orang nggak bisa dengar ini, mungkin seperti itu. Tapi dia tidak putus asa gitu, tetap aja dia pede aja sama dirinya sendiri. Dia menunjukkan kalau dia tuh nggak malu dengan kelemahannya dia, ada kelemahannya dia, tetap dia gabung aja, berbaur aja. Tapi kita juga harus tahu nih orang-orang yang seperti apa yang kita hadapi di depan kita gitu. Kalau misalkan emang orang itu tipe orang yang meremehkan orang lain, ya udah, kita cukup sebatas tahu aja orang itu. Jadi kalau misalkan kita tidak ditanggapi sama orang tersebut, karena kita sudah tahu sifatnya itu, jadi kita jangan terlalu ambil hati, jadi jangan sakit hati gitu. Karena pasti ada lah orang yang seperti itu, ada orang yang menganggap remeh, ada orang yang menyamaratakan semua dari segi fisik, dari segi pekerjaan atau segi apapun itu gitu sih. Sharing itu aja sih saya. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Valerina. Pekerjaan kakak mulia ya Kak, melihat anak-anak yang SLB tadi ya Kak. Iya. Luar biasa Kak. Aku aja kalau melihat mereka itu rasanya bilang sedih, tapi melihat mereka itu salah satu pilihan Tuhan yang terhebat, aku rasa. Ya nggak Kak? Betul. Jago Kak, nanti aku kalau mau belajar tentang anak ABK, belajar sama kakak ya. Boleh ya? Yes, Steve. Thank you kakak buat tambahan jawabannya untuk Bang Lampok, dan thank you juga buat sharingnya. Kira-kira nih di antara teman-teman ada nggak yang mau kasih ide atau pertanyaan kembali? Kita masih punya waktu 10 menit. Ya nggak Bang Bagudu? Bener nggak Bang? Iya, 10 menit lagi ya Bang? Iya benar. Kita masih punya waktu 10 menit lagi teman-teman. Yuk, insecure ini selalu terjadi di dalam diri kita. Manfaati waktu yang ada, yuk. Yuk, insecure jadi trending topik ini ya kan, kata insecure ini. Mau bertanya atau mau sharing gitu, ya silakan lanjut. Ya teman-teman. Ini ada Bang Yudo udah mana? Halo Bang Yudo, selamat datang Bang Horas. Bang Yudo. Oke Bang, Abang punya pertanyaan atau mau sharing tentang insecure Bang? Ada dong. Kamu
Oke Bang, thank you Bang. Selamat menyimak ya Bang. Yuk teman-teman yang lain, ada nggak nih? Atau Bang Stefanus? Kak Anggun, Kak Tri, Bang D Putra, Dek Dirmala, kemudian siapa nih lagi ya? Aku sebutin satu ah. Kak Widya, Bang Meyer, Bang Gabriel, Bang Manurung, Kak Nia Situmorang, kira-kira ada. Kak Trisna, Bang Samuel Sitanggang, Kak Grace, Kak Anita. Kak Anita tadi ini mau kasih pertanyaan tapi belum jadi. Kemudian Kak Yeni, Bang John, Bang Jontra, Deborah, Kak Deborah, kemudian ini siapa nih ya? Kak Estes Manis, Kak Ania, Bang Silalahi, kemudian Kak Kristina, Kak Sartika tadi sudah, atau Kak Sartika mau kasih pertanyaan lagi, boleh Kak? Kak Valen Manurung, Kak Winda, Bang Leonardo, Kak Sinta, Bang Aditya, Bang Apek Haloho, Bang Binsar, Kak Nelly, Kak Ica, Bang Daniel, Bang Gunawan, Kak Valerina, kemudian Kak Monika, Kak Sarah. Belum ya, belum join rupanya. Ada Kak, Bang, pertanyaan lagi? Ayo dong, manfaatin. Oke. Iya. Enggak. Oh, Bang. Atau mau bertanya gitu atau gimana? Sharing banyak. Mau bertanya, mau sharing, benar kata Bang Jo. Kita persilahkan. Mau curhat juga nggak apa-apa juga. Kurasa dong be. Jadi ini namanya kesimpulan nasi nakin melatih orang mah diamu sudi. Thank you Bang Lambo buat pertanyaannya ya. Oh, mau be sama-sama itu. Ayo, ada pertanyaan kira-kira? Abang kakak. Oke, Kak Tri. Silakan Kak Tri. Ya, shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom Kakak. Silakan Kak. Aku mau bertanya aja sih Kak. Bagaimana cara kita untuk mengalahkan perasaan kayak insecure? Aku ulang ya Kak. Bagaimana caranya kita mengalahkan ya Kak? Ya, perasaan kita yang insecure. Bagaimana caranya kita melawan perasaan insecure? Kira-kira teman-teman ada nggak yang mau kasih tanggapan dari pertanyaan Kak Tri? Udah aku aja yang jawab ya. Silakan Bang Davi. Ya, bagaimana caranya kita mengalahkan perasaan insecure atau tidak percaya diri gitu ya. Ya pertama-tama ketika kita ingin mengalahkannya, kita harus sadar dulu apa kelemahan kita gitu. Kita harus tahu apa kelemahan kita. Yang kedua, kita harus sebenarnya tahu identitas kita siapa sebenarnya. Siapa identitas kita di dalam diri kita gitu. Baru yang ketiga itu, ketika kita sudah menemukan identitas kita sudah tahu apa kelemahan kita. Yang ketiga itu kita memulai hubungan dengan Tuhan gitu. Yuk memulai bagaimana kita hubungan dengan Tuhan setiap harinya, bagaimana kita membaca firman. Tentu kalau kita tahu kelemahan kita, tahu identitas diri kita sendiri, kita tahu bahwa identitas kita itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki dasar yang benar ketika kita membaca firman Tuhan, tidak ada dua pribadi dengan Tuhan, ya bagaimana kita dapat kuat dalam
menghadapi kelemahan kita gitu. Karena kelemahan kita itu tidak hanya kita hadapi kita berdua, contohnya kita merasa tidak percaya diri dengan rupa kita, atau kita tidak percaya diri dengan kepintaran kita. Mungkin kita dapat berusaha dengan kuat, kita menjadi sombong diri gitu, karena kita tidak mengandalkan Tuhan seperti yang tadi pertama-tama. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mengalahkan itu, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, menemukan kelemahan kita dan juga identitas kita yang sebenarnya gitu. Itu sih dengan singkat. Thank you. Thank you Bang David. Bagaimana kira-kira Kak Tri? Tambahan dikit ya, dari tanya bagaimana cara mengatasi insecure. Halo? Iya Bang Septian, benar. Bagaimana cara mengatasi insecure? Bagaimana cara mengatasi insecure? Yang pertama itu kita harus berusaha berpikir positif. Berusaha untuk tetap berpikir positif. Jadi kalau kita itu harus berpikir positif. Dan pertama kita harus hidup bersikap positif, yaitu positif itu kan kehidupan ini kan seperti roda berputar ya, kadang di bawah kadang di atas, yang seperti dikatakan dari Lereksi tadi. Nah, cobalah kita untuk terus berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengan begitu kamu bisa menyelamatkan diri dari perasaan negatif. Contohnya seperti rasa khawatir, bersalah, dan rasa takut yang menguras energi. Jadi poin yang pertama itu kita harus berusaha untuk tetap berpikir positif. Yang kedua satu lagi yaitu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Nah, poin tadi yang pertama itu selalu berpikir positif. Yang kedua itu jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Inilah salah satu yang menjadi orang itu merasa insecure, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi buat Kak Tri, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, dengan apa yang kau miliki. Saya sudah melihat di zaman sekarang ini yang menjadi pokok, yang menjadi inti seorang itu yang insecure itu, yaitu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Contohnya si dia kok bisa kaya, aku miskin. Si dia bisa keliling ke luar Port TV, aku tetap di huta-huta gitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat kita jadi insecure. Jadi cobalah Kak Tri berpikir positif dan jangan bandingkan diri kakak dengan orang lain, Kak. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih karena waktunya 1 menit lagi. Terima kasih buat tanggapan dari Kak Septian sama David tadi. Oke Kakak. Terima kasih juga buat Kakak pertanyaannya. Oke teman-teman yang lain, terima kasih buat waktunya.